Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Semanti Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Juara. Pada kesempatan ini, Ibu Guru akan menyampaikan lanjutan dari materi yang kemarin yang telah kita bahas, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kalau masalah tujuan sudah dibahas kemarin, jadi dipastikan kalian telah menyiapkan LKPD terlebih dahulu. Setelah itu, simaklah tayangan video berikut ini. Oke, karena kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin, tentu saja kita membahas yang berkaitan dengan pemerintahan Inggris. Nah, pada tahun 1118-11, Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan dibantu oleh Dewan Penasihat. Tugas utama Raffles pada saat itu yaitu adalah menghapus kerja paksa, terus membebaskan rakyat untuk menentukan tanaman dan menghapus pajak hasil bumi, terus tanah milik pemerintah, petani hanya menggarap, terus membagi Jawa menjadi 16 residenan. Jadi intinya dari tujuan ataupun tugas utama dari Raffles ini ibaratnya itu memberikan kelonggaran gitu loh bagi masyarakat di Indonesia. Nah, ini adalah tugas utamanya. Belum tahu kita nanti bagaimana penjalanannya. Nah, pada dasarnya sebenarnya masa pemerintahan Inggris ini biar mereka itu mengambil hati masyarakat Indonesia itu. Jadi apa yang mereka anggap pada saat masa pemerintah Inggris itu adalah memberatkan pemerintah ataupun rakyat pribumi, jadi mereka menghapus berkaitan dengan kerja paksa, terus membebaskan gitu loh keinginan penduduk itu melakukan ataupun menentukan tanaman yang mereka ingin tanam. Selain dari itu juga, pada saat mereka itu menanam tanaman terus menghasilkan tanaman, jadi mereka harus membayar pajak, tapi di sini mereka menghapusnya. Jadi ibaratnya di sini Raffles ini memperkenalkan berkaitan dengan sistem sewa tanah, yaitu tanah milik pemerintah, petani hanya penggarap. Walaupun di sini tanah milik pemerintah, petani hanya menggarap. Jadi walaupun awalnya tanah itu adalah milik petani, tetapi semuanya diserahkan ke pemerintah. Namun ketika mereka itu ingin menggarapnya, mereka harus menyewa gitu loh tanahnya. Kalau sekarang itu masih ada kan, ada tanah milik pemerintah dan milik penduduk. Ya, selain dari itu juga untuk memudahkan mereka itu untuk melakukan pengawasan terhadap keresidenan itu, sehingga Jawa itu terbagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya yaitu Raffles ini selain orangnya itu adalah gubernur jenderal, dia itu memiliki hobi gitu loh. Memiliki hobi yang dimana sukanya barang-barang antik. Salah satunya kalau di negara itu banyak sekali barang-barang antik ataupun bangunan-bangunan kuno seperti hanya merek konstruksi Borobudur dan Prambanan. Selain dari itu juga meresmikan kebun raya Bogor, terus ditemukan juga bunga Raffles yang dimana diberi nama Rafflesia arnoldii sesuai dengan namanya, yaitu dimana dia yang menemukan bunga itu. Terus di sini juga yang dimana beliau ini memberikan sangat yang dulu orang-orang Indonesia itu masih kurang dalam penulisan, sehingga pada saat masa pemerintahan Inggris, tepatnya pada saat Raffles ini menulis gitu loh, menulis story ataupun tentang Jawa ini di sebuah buku. Nah, sampai sekarang buku ini digunakan sebagai orang-orang untuk melakukan penelitian, untuk mencari tahu, oh ini loh Jawa pada saat masa pemerintahan ataupun pada saat
zaman kolonial. Terus di bidang ekonomi, Raffles itu terkenal dengan memonopoli garam, terus memperlakukan sistem sewa tanah. Tetapi di setiap masa pemerintahan, kenapa sih Raffles ini lebih memilih monopoli garam? Kenapa kira-kira? Oke, karena sebelum gitu loh, masa pemerintahan Inggris ada Belanda, ada Portugis, dan ada Spanyol. Mereka itu memperlihatkan bagaimana keegoisan mereka, kerakusan mereka, sehingga orang-orang Inggris ini bagaimana caranya mereka itu menarik perhatian gitu loh, agar disukai oleh orang pribumi, yaitu dengan cara memonopoli garam. Padahal di balik monopoli garam ini sebenarnya itu adalah terjadinya eksploitasi emas, gitu loh. Di balik monopoli garam terjadinya monopoli emas. Gitu. Sebenarnya ketika dikaitkan dengan monopoli emas, tentu saja garam ini tidak ada artinya bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengetahui, oh ternyata Inggris itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang sebelumnya, karena dia itu hanya pencitraan gitu loh dengan adanya monopoli garam. Terus memberlakukan sistem sewa tanah yang tadi itu ibu guru sudah jelaskan. Semua milik penduduk tanah itu diserahkan ke pemerintah, dan pemerintah ini akan melakukan sewa tanah gitu loh kepada penduduk yang ingin melakukan penggarapan tanah ataupun ingin bertani, berkebun. Jadi mereka harus menyewa tanah terlebih dahulu sebelum mereka menggarapnya. Walaupun itu tanah mereka sendiri. Jadi intinya yang namanya juga penjajah, tetap aja penjajah akan ada dampaknya. Namun di sini ada sisi positif dan negatifnya. Nah, karena kekalahan Prancis dalam Battle of Leipzig dengan Rusia, Australia, Swedia, maka Belanda ini secara penuh terbebas dari Prancis. Dari hasil konferensi London 1814, maka Indonesia ini kembali ke tangan Belanda. Jadi intinya Inggris ini tidak kalah perang gitu loh dengan Belanda, melainkan di Eropa itu karena terjadinya perang antara sesama bangsa Eropa, jadi Inggris dengan Belanda ini menjadi satu kesatuan, teman gitu loh, saling menolong. Karena Belanda ini sudah menolong Inggris ini untuk melawan Perancis di Eropa, sehingga dia itu meminta satu syarat, yaitu adalah menyerahkan kembali Indonesia itu ke tangan Belanda melalui konferensi London. Maka Indonesia kembali ke tangan Belanda tepatnya pada tahun 1816. Nah, karena kembalinya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di sini kembali lagi karena biaya perang sangat besar, maka untuk mengisi kas negara yang kosong, Van de Bos ini menaruhkan tanam paksa, sistem tanam paksa, yaitu mewajibkan menanam tanam ekspor. Nah, disinilah mulailah bangsa Indonesia itu diatur kembali. Memang pada dasarnya bangsa pemerintah kolonial Belanda ini menjalankan apa yang dijalankan oleh Raffles, tetapi karena tidak memenuhi kas Belanda, jadi mereka mengubah gitu loh, dari sistem sewa tanah menjadi sistem tanam paksa, yang dimana aturannya rakyat itu menyerahkan 1/5 tanahnya, terus tanah bebas pajak, terus waktu pengerjaan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi, itu lebih kurang 100 hari. Jika ada kelebihan, hasil diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen juga ditanggung oleh pemerintah. Bagi yang tidak punya lahan, wajib kerja selama 66 hari per tahun. Tetapi kalau diikuti oleh aturan ini, sebenarnya ini sangatlah netral gitu loh, sangatlah adil. Namun kenyataannya itu berbeda 180 derajat dari aturan yang dibuat. Jadi aturan ini bertolak belakang gitu loh.
Seharusnya aturan ini yang harus dikerjakan, tetapi akibatnya malah sebaliknya. Tanah seharusnya 1/5 tanah milik penduduk, tetapi sepertiga malahan setengah dari tanah penduduk itu diminta oleh pemerintah Belanda. Terus waktu mengerjakan tanaman itu awalnya yaitu kurang dari 100 hari, melebihi gitu loh, melebihi. Jadi kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat yang seharusnya diambil juga oleh pemerintah Belanda. Terus kalau kegagalan panen itu yang harusnya ditanggung oleh pemerintah Belanda lagi dibalikin ke harus ditanggung oleh penduduk gitu loh. Coba bayangkan adik-adikku sekalian. Coba dibayangkan ya, peserta didik sekalian. Ini akibatnya ini sangat gitu loh, sangat-sangat yang membarakan kepada rakyat Indonesia. Karena di sini tidak ada kesempatan untuk mengajarkan sawah ladang sendiri karena mereka fokus terhadap tanaman yang harus mereka tanam. Terus warga desa banyak menjadi perampok. Kenapa? Gitu loh. Karena tadi sawah yang seharusnya mereka itu menanam padi untuk kebutuhan mereka, malah mereka itu tidak ada. Melainkan mereka itu harus merampok milik teman mereka. Karena mereka itu tidak ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain dengan merampok. Dan tingkat kemiskinan di situ juga semakin meningkat, terus kematian juga terus meningkat, dan bagi negara Belanda yaitu sangat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Karena terjadinya hal itu, di sini ada beberapa kaum liberal melakukan kritikan gitu loh, daripada ini kan hanya milik pemerintah. Kenapa orang-orang asing itu tidak diberikan kesempatan untuk menanamkan modal ke orang-orang penduduk yang dimana memiliki tanah gitu loh, sehingga terjadilah politik liberal tepatnya pada tahun 1870 yang dimana sistem sewa tanam paksa itu sistem tanam paksa itu dihapus dan dikeluarkanlah undang-undang agraria yang dimana di sini ada 3. Yang pertama, melindungi tanah milik petani dari penguasa, terus memberi peluang bagi pemodal asing itu untuk menyewa tanah penduduk selama 30 tahun. Jadi di sini ada 2 sebenarnya, tanah itu dibagi 2 ya. Ada tanah milik pemerintah dan ada tanah milik penduduk. Kalau penduduk ini tanahnya itu disewakan selama 30 tahun. Kalau milik pemerintah itu bisa jadi 75 tahun gitu. Nah, kenapa dikatakan di sini ada selama 30 tahun? Jadi setelah 30 tahun mereka itu selesai, jadi mereka itu harus pergi gitu loh, harus pergi dan harus menyelesaikan apa yang dimodalkannya. Jadi setelah 30 tahun itu mereka sudah selesai kontraknya. Terus di sini memberikan kesempatan kerja penduduk menjadi buruh perkebunan. Jadi awalnya mereka itu hanya mengenal berkaitan dengan bertani, jadi mereka di sini diperkenalkan berkaitan dengan buruh perkebunan. Yang mereka tidak punya sawah, jadi mereka itu bekerja untuk menjadi buruh perkebunan. Tetapi di sini ada juga undang-undang gula yang dimana di sini mengatur monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan ke pihak swasta. Jadi ada juga undang-undang gula ini, ibu guru pernah baca, ada juga yang mengatakan bahwa undang-undang gula ini tentang berkaitan dengan pabrik gula yang awalnya itu adalah dari tangan pemerintah, tetapi selanjutnya diserahkan ke pihak swasta yang menjalankannya. Nah, ini semua tidak terlepas dari kemenangan Belanda atas Partai Liberal pada tahun 1850 yang tidak terlepas dari pengaruh Prancis yaitu ataupun revolusi industri. Jadi dampaknya diterapkan sistem ekonomi liberal di mana setiap orang diberi kesempatan
untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi dari negara. Politik ini disebut pintu terbuka. Kenapa dikatakan pintu terbuka? Jadi orang-orang Indonesia itu terbuka gitu loh dengan orang-orang asing lainnya, dimana ketika mereka ingin menanam modal, mereka itu berhak melakukan penanaman modal kepada penduduk Indonesia. Misalnya, ibu guru memiliki tanah, tetapi ibu guru tidak memiliki modal untuk menggarap tanahnya ibu guru. Jadi ibu guru itu membutuhkan modal, sehingga datanglah orang asing memberikan modal kepada ibu guru. Nah, itulah yang dinamakan politik pintu terbuka. Tapi intinya setiap politik yang dikenakan oleh pemerintah Belanda itu tetap akan ada dampaknya, seperti terjadinya eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Nah, maksudnya di sini itu adalah tidak terlepas gitu loh. Awalnya undang-undang agraria itu adalah untuk melindungi tanah milik petani dari penguasa. Tapi di sini malah sebaliknya juga. Karena di sini adanya politik liberal itu, penduduk ataupun masyarakat pribumi ditekan dari dua sisi, baik oleh pemerintah Belanda maupun dari penyewa ataupun memberikan sewa itu sendiri, pemodal asing. Sehingga mereka itu ditekan gitu loh, dibandingkan dengan awalnya ditekan oleh pemerintah Belanda saja. Jadi mereka memang memberatkan, tetapi karena ini di dua sisi, jadi lebih memberatkan bagi rakyat pribumi. Sehingga di sini adalah dikritik oleh kaum humas yang bernama Van de Venter. Selain dari itu juga di sini ada tokoh yang menulis ya, Max Havelaar adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Mutatuli. Di mana dua orang ini melakukan kritik gitu loh terhadap Ratu Wilhelmina untuk melakukan balas budi. Karena mereka itu sudah menggarap kekayaan dari orang-orang Indonesia ataupun dari penduduk Indonesia dengan memberikan kesengsaraan gitu loh bagi rakyat pribumi. Dan sekarang saatnya orang-orang Belanda itu membalas atas kebaikan ataupun atas yang diberikan oleh penduduk bumi untuk kekayaan mereka. Yaitu terjadilah yang dikenal dengan politik etis. Yang di sini ada 3, ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Jadi bisa langsung dibaca di sini ya. Di sini bahwa ini sudah jelas. Nah, ketiga ini disebut trias, gitu loh. Trias. Van de Venter dari sini titik balik bangsa Indonesia berjuang menuju kemerdekaan karena mendapat kesempatan untuk belajar. Irigasi itu adalah membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian. Tapi semuanya itu akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satunya irigasi. Yang tadi tuh ada eksploitasi manusia. Nah, disinilah sebenarnya terjadinya lagi irigasi. Siapa lagi sih yang akan membuat irigasi ataupun pengairan kecuali penduduk Indonesia kembali. Nah, awalnya tujuannya ini untuk mensejahterakan para petani Indonesia, malah dimanfaatkan kembali oleh pemerintah Belanda. Terus emigrasi. Emigrasi ini adalah transmigrasi gitu loh, perpindahan penduduk dari tempat yang padat menuju tempat yang masih kurang orang-orangnya dan melakukan perkembangan. Tetapi orang-orang Belanda ini malah memindahkan orang-orang yang padat itu. Misalnya di sini terjadinya pada saat itu ada perkebunan ataupun dibuatnya jalan, sehingga mereka itu memindahkan penduduk ini untuk melakukan ataupun mengerjakan pembuatan jalan itu sendiri.
bukan untuk melakukan perkembangan di suatu daerah yang kurang, malah mereka itu memanfaatkan, ibaratnya di sini memanfaatkan, mengambil kesempatan dalam hal kesempitan gitu loh. Paham? Nah, begitu juga edukasi. Namun karena di sini ada yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga disinilah titik baliknya bangsa Indonesia itu sadar gitu loh. Karena mereka itu adalah pemilik dari negara ini, tetapi memberikan sesuatu hal yang untuk mensejahterakan negara yang lain. Sehingga berjuang, untuk berjuang, mereka itu untuk apa ya, untuk mendapatkan gitu loh kesempatan untuk belajar. Jadi di sini timbullah orang-orang yang berintelektual. Jadi paham ya sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena di materi ini sangatlah singkat dan masih sangat gitu loh, masih banyak untuk penjelasan yang lainnya. Nah, itulah politik etis. Nah, di sini ada akibat dari kolonialisme dan imperialisme, yaitu baik dari politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di sini bisa kalian langsung baca ya. Ada ikut campur dalam urusan kerajaan di Indonesia, menegaskan langkahnya ingin menguasai wilayah Indonesia dan menerapkan politik divide and imperial. Kalau politik divide and imperial maksudnya itu adalah politik adu domba ya, berlakunya hukum-hukum kolonial. Terus masuknya sistem ekonomi uang memudahkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak, peningkatan hasil bumi. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan keuangan ini, awalnya orang-orang Indonesia belum mengenal berkaitan dengan mata uang, jadi mulailah mereka itu berkaitan dengan mata uang yang berkaitan dengan kertas. Memang sudah ada pada masa kerajaan Majapahit, memang kita itu sudah mengenal berkaitan dengan mata uang. Itu lebih mengenal terhadap uang logam ya, uang logam. Tapi di sini mulailah mereka mengenal berkaitan dengan uang-uang kertas. Terus selain dari itu juga sebenarnya mereka itu mulai mengenal berkaitan dengan tanaman-tanaman luar. Terus kebudayaan, pengaruh budaya di sini barat dilingkungi tradisional semakin meluas, meninggalkan jejak-jejak peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, kesenian dan bangunan. Jadi untuk ini Ibu Guru harap kalian juga mencari contohnya. Jangan hanya menunggu Ibu Guru kasih, tapi kalian juga harus mencari contoh apa saja sih politiknya gitu loh, sosial ekonominya apa saja, terus kebudayaannya seperti apa, bahasa yang kita gunakan. Oke, dari sini kita selesaikan berkaitan dengan pengaruh kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan perang melawan kolonialisme. Jadi, itulah yang Ibu Guru dapatkan. Jadi, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga peserta didik selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, serta jangan lupa bahagia. Sampai jumpa minggu depan dengan materi perang melawan kolonialisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.